Jangan khawatirkan masa lalu, karena yang lalu biarlah berlalu. Kita nggak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa merubah masa depan dari sekarang. Tetap semangat buat kalian yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini bernama Cheng Zixin. Ia adalah seorang pegawai bank yang karirnya biasa-biasa aja. Pagi itu ia terlihat sedang mematikan alarm dan beranjak dari kasurnya. Rupanya ia akan berangkat bekerja. Namun sebelum beranjak ia menyempatkan diri untuk memberi makan seekor kodok milik mantan kekasihnya. Di sisi lain, Cheng Senran, seorang ketua grup perusahaan, terlihat murung ketika mendengar kabar harga saham turun. Di tengah jalan, ia nggak sengaja melihat Zixin yang sedang naik bus. Ia terus memperhatikannya. Di waktu yang bersamaan, Zixin nggak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya dan kekasih barunya yang sedang hamil besar. Di sana, Zixin mencoba tegar dan memperingatkan mantannya untuk segera mengambil kodok serta barang-barang lain yang masih tertinggal di rumahnya. Hingga akhirnya mereka terlibat adu mulut. Karena sang pelakor merasa kesal, ia pun menjerit seperti orang gila. Lalu mantan kekasih Zixin pun meminta untuk segera turun dan jalan kaki. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Senran yang melihat kejadian itu sontak mengejar Zixin sampai kebut-kebutan. Namun sayangnya ia kehilangan jejak Zixin. Sementara itu, Zixin yang hatinya udah hancur berkeping-keping gak mampu lagi berpikir dengan logikanya. Ia berjalan tanpa melihat kiri dan kanan hingga hampir tertabrak mobil, namun untungnya gelandangan pemabuk ini bernama Fang Hihong. Ia menyelamatkan nyawa Zixin tanpa pamrih dan pergi begitu aja. Rupanya Senran bekerja di gedung seberang tempat Zixin bekerja dan selama ini ia memperhatikannya dari kejauhan. Gak lama kemudian Senran mengadakan rapat, begitu juga dengan Zixin yang mengikuti rapat di tempat kerja masing-masing. Mereka membicarakan strategi untuk menaikkan harga saham yang terus merosot dan membahayakan perusahaan mereka. Saking merosotnya, bos Senran sampai jatuh pingsan. Di waktu yang bersamaan, Zixin gak sengaja melihat Senran sedang nolongin bosnya. Lalu ia juga berpaling ke prakarya sticky note yang Senran susun menyerupai emoji smile untuk menghibur Zixin. Di malam harinya, Ki-hong dan Zixin gak sengaja bertemu di supermarket. Zixin senang bukan kepalang lantaran akhirnya ia dipertemukan lagi dengan pahlawan kesiangannya itu yang masih aja berpenampilan seperti gembel. Awalnya, ia mengira Ki-hong memborong bir untuk berpesta. Namun setelah mengetahui bahwa Ki-hong memborong bir untuk dirinya sendiri, akhirnya ia menawarkan beberapa bir miliknya untuk Ki-hong. Lalu mereka janjian bertemu di Jalan George. Rupanya bir yang diberikan oleh Zixin adalah sampel bir milik mantan Zixin. Lalu Zixin pun kepikiran untuk memberikan semua barang milik mantannya yang tertinggal di rumahnya. Kemudian ia pun kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Di malam berikutnya, Zixin membawakan kodok milik mantan kekasihnya untuk diberikan kepada Ki-hong. Namun kodok itu menjadi barang terakhir yang ia berikan kepada Ki-hong. Dan tepat setelahnya, Ki-hong pun memberikan beberapa lembar dolar untuk Zixin. Yang rupanya uang itu merupakan hasil penjualan beberapa barang milik mantan kekasih Zixin yang kemarin ia berikan. Mereka bersepakat untuk membelanjakan uang itu sampai habis nggak tersisa. Ki-hong pun menyarankan Zixin untuk memangkas rambutnya juga, membeli beberapa pakaian, dan makan malam di restoran mahal. Intinya jangan sampai uang itu tersisa dan disimpan, agar Zixin cepat melupakan mantannya. Sesampainya di restoran, Zixin dan Ki-hong banyak berbagi cerita perihal latar belakang mereka.
Rupanya Ki Hong yang selama ini kita kira seperti gelandangan ternyata adalah seorang yang lahir di Kanada dan belajar arsitektur di New York. Bahkan beberapa gedung di Hong Kong adalah hasil rancangan Ki Hong. Namun karena sempat mengalami kegagalan, ia pernah merasa frustasi dan melampiaskannya dengan minum alkohol. Dan karena itulah ia pun menjadi seperti sekarang, gelandangan dan pemabuk. Setelah selesai makan, mereka pun baru sadar bahwa uang mereka masih tersisa $12. Gak kehabisan akal, Zixin pun berlari ke minimarket terdekat untuk membelikan Ki Hong sebuah pensil warna agar ia semangat merancang lagi. Dan mulai saat itu Ki Hong pun berjanji dalam waktu seminggu ke depan ia akan menunjukkan hasil rancangannya kepada Zixin di malam hari tepat di tempat pertama kali mereka bertemu. Lalu Zixin dan Ki Hong pun pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan yang berbunga-bunga. Di rumah, Ki Hong mulai membuat rancangannya ditemani dengan kodok yang kini dia anggap seperti sahabatnya. Bahkan untuk minum bir saja ia meminta izin kepada kodok itu. Keesokan paginya, Zixin memulai hari dengan membuang seluruh barang-barang yang berkaitan dengan mantan kekasihnya. Kini ia sudah move on. Ia juga lebih sering memperhatikan Shenran yang kerap menghiburnya dengan prakarya sticky note berbentuk emoji smile. Di sisi lain, Ki Hong terus berusaha membuat rancangannya. Meski terkadang ia merasa suntuk dan idenya buntu, namun ia terus termotivasi berkat pensil warna pemberian Zixin. Ia nggak mau mengecewakan pujaan hatinya itu. Hari demi hari berganti, kini Shenran gak hanya menunjukkan prakarya sticky notes-nya, ia bahkan melakukan beberapa trik sulap demi menghibur Zixin. Saking penasarannya, Zixin mencari tahu siapa pria yang sering menghiburnya itu. Setelah ia berhasil menemukan datanya, ternyata pria itu adalah ketua eksekutif di perusahaan itu. Rupanya di sana juga ada Ki Hong, namun mereka berdua sama-sama gak menyadarinya. Malam pun menjelang, Ki Hong masih aja bergelut dengan rancangan gedungnya. Saking seriusnya sampai-sampai Ki Hong ketiduran dengan kodok kesayangannya. Keesokan paginya, Zixin dan Shenran memulai pagi dengan saling menghibur. Gak hanya itu, bahkan kini mereka mulai saling memperkenalkan diri melalui tulisan. Namun gak disangkanya, Angelina yang berada di gedung yang sama dengan Zixin juga menanggapi perkenalan Shenran, bahkan sampai mengajak kencan, hingga akhirnya terjadilah suatu kesalahpahaman. Di sisi lain, Ki Hong kini telah mampu menyelesaikan desainnya dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Zixin di malam harinya, di tempat mereka pertama bertemu. Malam pun tiba, Zixin tiba di kafe itu. Shenran pun akhirnya juga tiba di kafe tersebut, tempat ia berkencan dengan dua wanita sekaligus, Angelina dan juga Zixin. Di sana, ia bertemu dengan Angelina duluan. Shenran sempat mimisan karena terkejut dengan keseksian Angelina. Awalnya ia mau meluruskan kesalahpahaman mereka, namun niatnya goyah lantaran Angelina memberi tawaran menginap di hotel bintang 5. Sementara janji bertemu dengan Zixin diabaikan oleh Shenran dan juga sebaliknya, janji ketemu dengan Ki Hong diabaikan oleh Zixin. Ketika tengah menunggu di tempat yang berbeda, Zixin dan Ki Hong melihat ambulan yang sedang melintas. Mereka berdua pun mulai berprasangka buruk dan berusaha menghalau prasangka itu. Sementara itu, Shenran menghabiskan malamnya dengan tidur bersama Angelina. Ki Hong yang telah menunggu semalaman pun akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk pulang dan kembali besok malam. Pagi pun menjelang. Di tengah perjalanan, Zixin gak sengaja melihat Shenran sedang mengantarkan Angelina. Karena merasa kecewa, sampai-sampai ia pun menghampiri kantor Shenran dan
Senran yang kehabisan kata-kata pun segera minta maaf pada Zixin melalui tulisan yang ia tunjukkan lewat jendela. Alih-alih dimaafkan, Zixin malah memberi penghalang di meja kerjanya supaya Senran gak bisa melihatnya dari kejauhan. Di malam harinya, Zixin pun melampiaskan amarahnya dengan makan seafood di restoran mahal. Sedangkan Ki-hong yang telah menunggunya sepanjang malam akhirnya benar-benar menyerah. Sesampainya di rumah, Zixin minum bir favorit Ki-hong. Dan disinilah Zixin mulai teringat dengan janjinya untuk ketemu dengan Ki-hong. Namun semuanya terlambat, kini Ki-hong telah pergi. Kesialan demi kesialan menimpa perusahaan milik Senran dan juga Zixin. Kini harga saham kian merosot dan banyak pegawai kena PHK. Bahkan Senran memutuskan untuk menutup kantornya. Dan 3 tahun pun telah berselang. Kini karir Zixin mulai melejit. Ia dipercaya oleh bos sekaligus sahabatnya yang bernama John untuk dipekerjakan sebagai observer di perusahaan itu. Menariknya, kini Senran bekerja sebagai bos di perusahaan tempat Zixin bekerja. Rupanya perekrutan Senran sebagai bos baru nggak diketahui oleh Zixin. Lantaran selama beberapa bulan ia melakukan survei di Shanghai dan Beijing. Sewaktu ia kembali ke perusahaannya dan mulai membagikan oleh-oleh, ia dikagetkan dengan kemunculan Senran yang membuatnya. Dan seketika itu juga pegawai di ruangan itu tertegun dengan respon Zixin. John seketika mencoba mencairkan suasana, namun terlambat sudah. Zixin terlanjur merasa kesal dan meninggalkan ruangan. Zixin yang kesal seketika membuat surat pengunduran diri. Namun usahanya dihadang oleh John. Surat itu direbut kembali oleh John. Namun ketika Senran gak sengaja lewat dengan sigap, tangannya merampas surat itu dari John. Alih-alih menyetujui surat tersebut, Senran malah memberinya tumpukan tugas untuk 3 bulan mendatang. Paginya, Senran menelpon Zixin untuk ikut dengannya ke toko mobil. Karena dipaksa dengan berat hati, Zixin datang ke sana. Rupanya, Senran hendak menguji kemampuan Zixin menyetir dan membelikannya mobil secara cuma-cuma. Gak hanya itu, Senran juga membelikannya apartemen dan furnitur. Awalnya Zixin kebingungan, namun akhirnya ia mau menerima tawaran Senran. Di malam hari terlihat Senran melakukan hal bodoh dan bernyanyi seperti orang gila. Dan gak sengaja Zixin yang kembali ke kantor untuk mencari kunci melihat tingkah konyol Senran. Meski sempat canggung, namun akhirnya Senran menawarkan tumpangan kepada Zixin karena diduga kuncinya ketinggalan di apartemen. Setibanya di apartemen, dan gak hanya itu, ternyata di sana Senran menyempatkan waktunya untuk menyiapkan kejutan untuk Zixin. Awalnya Zixin menganggap hal itu terlalu norak dan membuang waktu. Lalu ternyata kuncinya ditemukan di dalam tasnya sendiri, yang rupanya hal tersebut adalah ulah Senran. Gak hanya itu, ia juga menemukan kunci mobil dan apartemen pemberian Senran. Kejutan demi kejutan ia berikan untuk Zixin. Bahkan ia juga memberikan kotak cincin dengan trik sulapnya. Namun cincin tersebut ia sembunyikan entah di mana. Hingga pada akhirnya mereka terbawa suasana dan akan memadu kasih. Namun Zixin merasa hal itu berlalu dengan sangat cepat, sedangkan Senran telah menanti saat seperti ini sejak bertahun-tahun lalu. Karena tidak ingin kebobolan, akhirnya Zixin menyuruh Senran untuk membeli pengaman di toko. Namun di tengah persiapannya, Zixin gak sengaja melihat Senran mengambil pengamannya di mobil sendiri. Alhasil ia mengira selama ini Senran sering tidur dengan wanita lain.
Seketika itu juga ia merasa kesal untuk kesekian kalinya kepada Shenran, hingga akhirnya dan sejak saat itu hubungan mereka pun menjadi kembali canggung. Shenran pun memandangi kantor lamanya yang kini telah dipakai oleh orang lain. Di samping itu, Shenran mencoba membuat Zixin cemburu dengan cara menggoda wanita di seberang gedung yang rupanya wanita itu bernama Joyce. Ketika Shenran hendak mengajaknya berkencan, Joyce meminta izin kepada atasannya dan diperbolehkan. Dan rupanya atasan Joyce itu adalah Ki-hong. Di saat yang bersamaan, Ki-hong menyadari bahwa orang di seberang gedungnya yang tengah bersama dengan Shenran adalah Zixin. Ki-hong pun mencoba memberitahu Zixin dengan menunjukkan kodoknya, lalu berencana untuk bertemu setelah selesai kerja. Dan di waktu yang bersamaan, Shenran pun mengajak Joyce berkencan di malam hari. Akhirnya setelah sekian lama, Zixin kembali dipertemukan dengan Ki-hong. Gak mau menyia-nyiakan waktu, mereka pun saling bertukar nomor. Namun rupanya malam itu Ki-hong akan mengikuti pertandingan hoki es. Lalu ia pun mengajak Zixin untuk ikut dengannya dan merayakannya dengan minum bir setelahnya. Zixin terlihat bahagia sambil memberi Ki-hong semangat. Dan ya, akhirnya tim Ki-hong memenangkan pertandingan. Keesokannya, Shenran memborong makanan untuk disantap di waktu istirahat bersama Joyce. Rupanya ia masih berusaha membuat Zixin cemburu. Namun rupanya Zixin menghabiskan waktu istirahatnya dengan menyantap hidangan yang disajikan oleh Ki-hong di kantornya. Meski telah berkencan dengan masing-masing pasangan, rupanya Zixin dan Shenran masih menyimpan rasa. Hingga akhirnya Zixin pun menutup jendela gedung. Lalu ia mulai menjelaskan kesalahpahaman 3 tahun lalu yang membuatnya gagal bertemu dengan Ki-hong. Tiba-tiba Shenran pun menelpon Zixin untuk segera kembali ke kantor untuk menyelesaikan laporannya. Kemudian ia pun beranjak dari kantor Ki-hong. Di malam hari, Shenran mencari perhatian kepada Zixin dengan menjatuhkan diri ke lantai sampai gelasnya pecah. Meski Zixin berlagak cuek, namun akhirnya ia memberikan P3K dan menyiapkan sapu untuk Shenran. Sementara itu, Ki-hong menelpon Zixin dan memintanya untuk mengaktifkan speaker. Rupanya Ki-hong mahir melakukan trik sihir, bahkan lebih baik ketimbang Shenran. Sambil menutup telepon, Ki-hong mengajak Zixin untuk bertemu malam itu juga. Shenran yang mendengar itu seketika mengajak Zixin untuk makan malam di luar. Setibanya di restoran, Shenran sengaja mengulur waktu sekedar untuk menjelaskan kapan pertama kali ia naksir Zixin. Rupanya ia naksir Zixin sejak ia melakukan hal konyol yang sempat direkam oleh Shenran. Sejak saat itu, Zixin menjadi semangatnya untuk bekerja. Namun sayangnya Shenran ini orangnya susah nahan konak, sehingga ia mudah tergoda oleh wanita seksi. Lantaran merasa kesal, Zixin pun meninggalkannya begitu saja. Ia pergi ke Jalan George untuk menemui Ki-hong. Rupanya di sana Ki-hong rela menahan pipis demi menunggu kedatangan Zixin. Setelah selesai dengan urusannya, Ki-hong mulai menunjukkan desainnya yang 3 tahun lalu hendak ia pamerkan kepada Zixin. Rupanya inspirasi dari desain itu adalah bayangannya tentang sosok Zixin. Zixin penasaran di mana letak gedung itu, dan rupanya gedung tersebut sedang dibangun di Suzhou. Tanpa pikir panjang, di malam hari itu juga mereka berdua pun memesan tiket untuk perjalanan ke kota Suzhou. Dan akhirnya mereka berdua sampai di Suzhou dan naik ke puncak tertinggi gedung di sana untuk melihat gedung rancangan Ki-hong. Namun karena masih gelap, mereka nggak bisa melihat gedung itu dengan jelas.
Alhasil mereka menunggu sampai matahari terbit. Sampai-sampai Zixin ketiduran di pundak Qihong. Setelah beberapa jam berlalu, Zixin pun terbangun. Alangkah labilnya ia lagi-lagi merasa perlu sedikit berjarak dengan Qihong karena ia merasa semua berlalu dengan cepat. Sedangkan Qihong merasa ia telah mencintai Zixin sejak pertama kali mereka bertemu. Yang mana hal itu sudah berlalu bertahun-tahun yang lalu. Karena saking bingungnya, Zixin pun beranjak pergi dan pulang ke rumah ibunya yang kebetulan juga berada di wilayah Suzhou. Setibanya di sana, ibunya kaget karena nggak seperti biasanya. Ia datang secara tiba-tiba. Ibunya pun kebingungan dengan tingkahnya yang aneh. Di sisi lain, Shenran mencurigai Qihong telah melakukan sesuatu buruk kepada Zixin hingga ia nggak berangkat kerja ke kantor. Seketika itu juga Shenran menghampiri Qihong di kantornya dan terjadilah kekacauan. Tepat setelah itu, John segera melaporkan kejadian itu kepada Zixin yang nggak sengaja menewaskan kodok kesayangan Qihong. Semua orang di kantor Qihong pun meninggalkannya sendirian yang meratapi kematian kodoknya. Lantaran merasa iba sekaligus merasa bersalah, Zixin memberi kabar kepada Qihong bahwa saat ini ia sedang berada di Suzhou. Gak lama kemudian Qihong pun menghampirinya ke sana. Di malam yang sama, Zixin gak sengaja menemukan cincin pemberian Shenran yang pernah ia cari. Karena telah dikecewakan, ia pun mengembalikan cincin itu kepada Shenran serta seluruh barang pemberiannya. Di sisi lain, Shenran pergi ke bar dengan maksud untuk menghibur hatinya yang sedang gundah. Di sana, ia malah bertemu dengan wanita seksi yang berhasil menggodanya untuk tidur bersama. Namun, sebelum mereka beranjak ke hotel, Shenran mengurungkan niatnya dan pergi meninggalkan wanita itu. Keesokan harinya, Shenran mencari tahu keberadaan Zixin dan segera menyusulnya ke Suzhou. Namun, terlambat sudah. Zixin rupanya pergi ke hotel bersama Qihong dan orang tuanya. Nenek Zixin yang memberitahu Shenran. Meski sempat kehilangan momen, Shenran nekat mengejar Zixin sampai ke hotel. Namun karena situasi nggak memungkinkan, akhirnya Shenran pun memiliki ide untuk menunjukkan keberadaannya dengan menaiki gedung milik Qihong di seberang hotel itu. Di sana ia menyiapkan sebuah lamaran dengan cat warna merah yang ia goreskan ke banner raksasa dan ia julurkan ke gedung itu. Ia juga menyisipkan cincin di tengah buku menu. Gak lama kemudian, Shenran pun menelpon Zixin dan memintanya untuk gak mengembalikan cincin itu lagi. Ia memintanya untuk menerima dirinya yang kini telah berubah dan menerima lamarannya. Dan di waktu yang bersamaan, Qihong juga melamarnya dengan diiringi alunan biola yang indah. Qihong dan Shenran pun memintanya untuk memastikan pilihannya saat itu juga. Tanpa pikir panjang, Zixin menerima lamaran Qihong dan mereka berdua pun berpelukan. Sedangkan Shenran yang menerima kenyataan pahit itu akhirnya merestui hubungan mereka dan melambaikan tangannya seraya tersenyum bahagia dan memberikan ucapan selamat. Zixin dan Qihong pun akhirnya hidup bahagia. Kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit.